Ada nggak kemungkinan Jampitsus ini, dia ini korban, dia nggak salah, ini orang benar? Kemungkinan itu ada di dalam hukum, tapi saya tidak percaya dia korban. Bapak nggak percaya? Nggak percaya sama sekali. Tapi kata pengacara Don Rito itu buat dana sosialnya Don Rito. Nggak masuk akal. Kenapa kok disimpan di situ? Kok disimpan di balik tembok dan dirahasiakan? Kalau dana sosial kan dibalik simpan di bank. Kenapa takut dilacak kalau memang uang untuk amal sosial? Kenapa? Kalau kalian ingin periksa kesehatan kalian, terutama untuk masalah jantung, untuk orang-orang yang bingung, kalian bisa ke Heartology. Saya kemarin udah ngecek medical check up juga sih istilahnya. Di situ lengkap sekali ya, secara peralatan, secara medisnya, dokternya, semuanya oke. Ada tuh di video saya. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama. Tepuk tangan dulu untuk Pak Mahfud ya. Sip. Karena Bapak sekarang masih menjadi guru besar, tapi juga sekarang menjadi guru sosial media. Oh, guru Karena sosmed. banyak banget Bapak memberikan edukasi di sosial media ya. Ya. Iya, terutama dengan kasus yang sangat ramai kemarin, statement Bapak tuh banyak dipakai. Yang mana? Yang skenario kalau saya menjadi seorang Jampitsus supaya saya bisa lolos. Itu emang Bapak udah lihat dari koridor hukumnya, Bapak udah baca itu ya? Sudah baca. Jadi saya melihat pengalihan perkara ya dari kepolisian ke kejaksaan itu tidak dikenal di dalam hukum acara, tidak ada di hukum acara. Tidak ada. Jadi hukum acara itu adalah satu cara yang sangat ketat agar hukum berjalan baik, tidak boleh ditambah, Tidak boleh dikurang. tidak boleh dikurangi pasti. Tidak boleh ditambah, dikurangi. Karena ukuran penegakan hak asasi itu ada di hukum acara, hukum formal namanya. Kalau di hukum material, di aturan hukum yang bukan hukum acara, misal pidana material, itu mutlak kalau tidak dilarang boleh dilakukan. Ya, kalau tidak dilarang boleh dilakukan di hukum materialnya. Tapi dalam hukum acara, ya kalau tidak diizinkan tidak boleh ditambah. Itu bedanya hukum acara. Nah, ini kasus Febri ini menambah sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Oh, berarti tidak pernah tercatat sama sekali ya? Tidak pernah terjadi, baru iya. sekarang. Baru sekarang penyidik menyerahkan ke penyidik lain. Polisi dan jaksa itu kan sama-sama penyidik. Nah, polisi ketika menyidik Febri Adriansyah ini kan ada SPPD-nya. Ya, surat perintah dimulainya penyidikan, ya kan? Jadi kalau sudah ada itunya, surat perintah dimulainya penyidikan SPDP namanya. SPDP-nya kan sudah keluar dulu tahun 2004. Ya kan udah lama. Kok tiba-tiba pada ujungnya diserahkan ke sini itu nggak boleh, sehingga situ kemudian muncul analisis politik. Satu, ada tekanan dari pihak tertentu. Yang kedua, ada barter antara polisi dan kejaksaan. Nah, kalau tekanan apa? Tekanan adalah agar perkara ini ditangani oleh kejaksaan. Itu memang janggal ya? Ya janggal, tidak pernah ada. Sangat ya? Sangat janggal dan tidak pernah ada. Dan tidak boleh sebenarnya. Karena SPPD-nya dilakukan. Ya, SPDP-nya dilakukan oleh polisi, sudah waktu lama, tiba-tiba di ujungnya dialihkan kejaksaan. Saya kira polisi sendiri tidak rela itu diserahkan. Tidak rela? Iya, saya dengar tidak rela juga. Tapi kan ada politisnya di belakang itu, gitu. Sehingga saat menyerahkan, dia nyerahkan dalam keadaan tersangka. Itu jadi masalah lagi. Nyerahkan dalam keadaan tersangka, belum diperiksa. Iya, iya kan? Itu kejanggalannya terlalu banyak di situ. Iya, kan? Penyerahannya itu sendiri udah tidak bisa dilakukan. Kalau dari polisi ke kejaksaan tuh bisa, bukan penyerahan, bukan pengalihan, ya bukan. Kalau pelimpahan boleh, tapi ke atas jaksa juga. Jadi jaksa itu ada penyidik, ada penuntut. Nah, kalau mau ke kejaksaan tuh kalau dari penyidik langsung ke penuntut umum namanya. Tapi koreksi saya nih Pak, kalau secara statusnya secara hukum, apabila saya adalah orang yang digugat, saya harus di BAP dan diperiksa dulu kan. Iya. Kemudian digelar kasus.
Iya. Setelah itu P21. Itu Baru saya P21. dilimpah ke kejaksaan. Meskipun perintah itu tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama maupun yang baru. Tidak ada keharusan memeriksa. Tapi ini ada di vonis Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Dan itu dipakai terus. Sejak itu orang kalau belum diperiksa sudah dijadikan tersangka itu melanggar hak asasi. Iya. Melanggar hak asasi. Iya. Dan itu dipakai terus. Yakut, Nadiem, semua diperiksa dulu baru ditersangkakan. Berarti kan dia bisa menggugat hal itu di pra-peradilan. Nah justru itu. Ada yang mengatakan kalau begitu ini jangan-jangan ya kalah-kalan. Diserahkan kejaksaan, belum diperiksa, lalu gugat ke pra-peradilan. Bisa menang kan? Iya, bisa menang. Karena Bisa ada menang. pelanggaran dalam mekanisme. Iya, dia bisa menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014. Loh, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu dipakai. Orang harus diperiksa dulu. Meskipun di dalam KUHP tidak ada, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sejajar dengan undang-undang. Iya. Jadi pertanyaan yang timbul, polisinya jadi niat mau nangkep atau sebenarnya ikut bermain di dalam skenario itu? Menurut saya terjebak dalam skenario itu. Terjebak. Ya, ini analisis politik. Iya, Jadi ini begini. analisa kan ya Pak ya? Ya. Tetap dengan praduga tak bersalah pastinya. Tetap dengan. Tapi praduga tak bersalah itu jangan diartikan kita tidak boleh menduga orang bersalah. Ya, asas praduga tak bersalah itu artinya orang belum boleh dikatakan terpidana sebelum divonis oleh hakim. Itu betul. Kalau orang menduga ya memang wajib diduga kan. Iya. Kan orang dijadikan tersangka harus dimulai dari praduga bersalah kan. Betul. Iya kan? Oh Anda diduga ini kan artinya sudah dimulai praduga bersalah. Tinggal dibuktikan. Iya, artinya gajinya tidak boleh dihentikan dulu sebelum ada vonis hakim gitu. Fasilitas negara yang memang menjadi hak dia ya itu praduga tak bersalah. Tapi kalau kita menyatakan menduga itu pasti salah, tidak apa-apa. Selama ini juga begitu, ya. Tidak ada orang yang tidak dimulai dari dugaan kan. Betul. Pasti mulai dari praduga. Dan dugaan bersalah. itu kan sebenarnya udah ada Pak ya dari 2024 kalau menurut keterangan yang saya dapat tuh dari pihak Polri-nya. Ya. Bahkan dengan adanya dikuntit kan, dibuntutin gitu loh. Berarti sudah ada tendensi bahwa ini orang diduga ada main nih kan gitu kan. Iya. Gitu. Dan saya meyakini bahwa polisi punya bukti sangat banyak dan cukup untuk itu. Nah, posisi terjebaknya di mana tadi Pak? Ya itu tadi. Jadi terjebaknya begini. Terjadi rivalitas yang tanda petik antara kejaksaan dan kepolisian. Iya, itu ada kita lihat di sosmed. Ya, saya pernah jadi Menko. Saya pernah mengkoordinasikan Kejaksaan Agung dan Polri, udah saya ceritakan berkali-kali. Ini tidak sehat. Jadi rivalitasnya tuh rivalitas tidak sehat. Ingin merasa paling menentukan di dalam ini. Kejaksaan merasa sayalah yang menuntutnya, sayalah yang penyidiknya. Polisi itu penyidik tunggal, di sini penuntut tunggal macam-macam, ngungkit-ngungkit kayak gitu. Lalu terjadilah hal ini yang menyangkut ini. Ketika Febri itu dikuntit oleh polisi dan kemudian polisinya ditangkap, itu polisi merasa dikerjain. Dan menyusul itu lalu tentara TNI dibuatkan Perpres nomor 66 bahwa sekarang kejaksaan itu dikawal oleh TNI. Iya. Padahal menurut Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang Kejaksaan, yang boleh menjamin keselamatan dan mengawal kejaksaan itu dari pusat sampai daerah hanya polisi. Iya. Kapan tentara boleh? Kalau polisi merasa tidak sanggup dan minta bantuan ke tentara, sifatnya ad hoc. Iya. Kalau Perpres kan jadi permanen. Iya. Tidak ad hoc lagi. Jadi kondisi darurat aja baru militernya bisa turun. Betul, itu satu. Nah, sesudah itu Kejaksaan Agung menangkap BGN kasus makan bergizi gratis dan teman-teman nasional. Dan teman-teman di sini udah ada polisinya, kemudian ada
Polisi aktifnya ada, polisi pensiunnya Purnawirawannya ada. lengkap. Nah, juga. sesudah penangkapan itu terus terjadi surat dari Jaksa Agung Ya, ya. tanggal 15 Juni Ya, untuk menyisir, ya. agar semua MBG itu diperiksa. Dan isunya, dan itu benar juga karena ada daftarnya, yang banyak MBG-nya tuh polisi yang paling banyak. Isunya. Bukan memang paling banyak. Datanya memang sesuai Tapi akhirnya. isunya mengatakan ini yang main istri-istri polisi. Oke. Itu isunya. Iya. Tapi bahwa MBG resmi diberikan ke polisi, nah di sini polisi marah. Dan oleh sebab itu ketika polisi menyerahkan Roy Suryo dan Tifa ke ini oleh Jaksa Agung dilepas. Iya kan? Ada begini-begitu, Pak ya? Maaf, orang awam. Iya, Anda orang awam. Iya. Ini dilepas. Gitu. Ih, nggak nyangka kan? gitu loh. Kan polisi sudah maksa-maksa agar ini ditahan. Malah ditahan sebelum diserahkan kan. Begitu diserahkan dilepas saja. Nanti di pengadilan kan tidak harus ditahan. Gitu kan? Nah, di sini polisi udah mulai bergolak nih. Bergolak. Bisa sampai ke situ itu. Maaf ini Pak ya, maksudnya gini, saya kan tetap melihatnya tetap harus baik-baik semua ya. Kejagung baik, polisi baik. Semua gitu. yang katakan itu fakta. Tetapi analisisnya dari saya dan dari masyarakat. Iya kan? Analisanya faktanya itu. gitu. Ya. Nah, sesudah itu, wah, ini Polri merasa kayaknya dipermalukan dengan kasus Roy Suryo itu, ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi penggeledahan di kafe itu, terus ada uang sekian, ada uang sekian, ada uang sekian. Maaf Pak, nanya. Berarti kalau ikut skenario itu ya, ada kemungkinan polisi sudah tahu dari awal itu di sana. Oh, sudah tahu dari awal, sejak tahun 2024, sejak dikuntit itu kan sudah tahu. Kenapa baru saat kemarin itu baru itu? Karena tarik-menariknya, kemudian proses pembuktian, proses penghambatan, dan sebagainya. Iya kan? Begitu ini dibuka, ya, isunya pikirannya, uang yang paling banyak itu di rumah dinas. Maka di sana dijaga tentara. Iya. Tapi polisi kan udah punya data, bukan hanya di sana, ada di 13 tempat. Datangi dulu rumah pribadinya yang diketemukan emas 74 jam dan 460 miliar itu. Kira-kira menduga nggak Jampitsus itu akan terjadi saat itu? Kayaknya nggak menduga, karena di situ nggak dijaga. Dia nggak prediksi itu ya? Karena itu kan barang Karena bukti orang semuanya. curiganya ada di tempat rumah dinas, pastinya yang lebih aman, banyak tentara dan sebagainya, itu yang dijaga kan. Terjadilah kasus itu. Iya. Nah, ketika ini terjadi ribut orang ini, kalau perang antar penegak hukum itu begini rame, saling sandera, nanti saling buka, ini bahaya. Sebelum Bapak lanjut, saya mau nanya satu hal. Waktu kejadian itu ada militer datang ke Polri kan? Kan setelah pengamanan barang bukti, subuh dini hari, ya. ada kunjungan. Maaf, kalau dari sisi hukum, apakah itu diperbolehkan? Nggak boleh. Keperluannya apa ke sana? Itu pun sampai sekarang tidak dijelaskan. Untuk apa militer ada di situ? Dan ada nama-namanya, ada pangkatnya siapa yang datang. Konon, nah ini konon, ada dua keinginan. Satu, kasus ini ditutup, tidak bisa terbukti. Konon. Sehingga yang ditahan itu, yang sudah ditahan karena sudah diperiksa, Don Rito itu mau dibebaskan sehingga hilang jejak. Tapi polisi membentengi juga dengan Brimob. Sehingga akhirnya tidak jadi berita, yaitu kunjungan biasa kan begitu. Nah, sesudah itu gimana cara menyelamatkan Febri ini? Muncullah operasi mendekati istana. Agar istana ini minta Kejaksaan Agung yang menangani. Gitu. Dan tentu sudah saling tekan kan. Kalau kamu tidak mau ini, kalau kamu meneruskan ini, dan seterusnya. Jadi akhirnya presiden mungkin inginnya praktis, bukan kebenaran formalnya dulu. Ya praktis, pokoknya selesaikan baik-baik, sudah Kejaksaan Agung. Gitu kan. Maka terjadilah di situ. Itu tengah malam kan, sudah menjelang jam 12. Maka habis itu kira-kira jam 00 sekian gitu, Febri menyatakan mengundurkan diri. Iya, karena ada tekanan dari publik juga. Iya. Jadi baru mengundurkan diri, tapi sudah dapat jaminan waktu itu. Iya, bahwa dia tidak akan, pokoknya saya mau mengundurkan diri, tapi jangan saya kena. Jangan gitu. tersangka. Akan saya buka semua gitu. Tapi polisi kan juga
nggak biarkan ini kan. Iya. Besoknya diserahkan, tapi disebut sudah tersangka. Iya. Gitu. Kemudian keterangan tersangka berubah pada saat Iya. ada pelimpahan katanya yang Iya. ke Kejagung. Iya makanya. Jadi bingung. Jadi tersangka, bingung. polisi nyatakan tersangka, Kejagung nyatakan saksi. Habis itu katanya kepleset, maksudnya salah informasi bahwa sebenarnya tersangka gitu. Yang saya tangkap, maaf ya Pak, apakah ada tendensi cek ombak ya pada saat dia lempar saksi gitu loh. Dia mau cek ombak. Iya, enggak, mungkin juga enggak. Dia mungkin akan berkesimpulan bahwa ini belum diperiksa dan belum layak jadi tersangka. Kira-kira Secara gitu mekanisme kan. hukumnya. Iya, jadi dia mengatakan itu bukan Iya. cek ombak, tapi ternyata, Mekanismenya. iya, ternyata rakyat sekarang kan Pinter-pinter. galak-galak. Cuma kan bingung. Loh kok saksi? Kan katanya kemarin tersangka. Kan bingung. Terus abis itu loh kok jadi tersangka? Dik gimana sih? Karena memang kalau kita beda dari tadi penjelasan Bapak, kalau mekanisme hukumnya dia harusnya kan dipanggil dulu, Iya. diperiksa dulu, digelar kasus dulu, P21 baru lempar. Iya. Kalau ini kan enggak. Enggak. Teng lempar. Berarti ada potensi di mana dia bisa masuk ke pra-peradilan, mekanismenya itu salah, dia bisa lepas. Bisa. Berarti gede kemungkinan lepasnya, Pak. Iya, bisa, tetapi kalau pra-peradilan itu bisa diperbarui. Misalnya Densu saya menang pra-peradilan bisa ditangkap lagi, langsung tersangkakan lagi, kamu udah diperiksa kan gitu. Iya, kalau ada. Kalau ada Iya, apa? iya, kalau ada ada. keinginan. Iya, kalau nggak ada keinginan kan ya Iya. sudah lepas Iya. aja. Iya, kalau tidak ditangkap lagi kan keterlaluan. Mm-mm. Maka menurut saya yang paling mungkin dari kasus ini mungkin tidak lewat pra-peradilan. Meskipun mungkin saja ya, tapi mungkin akan lebih kasusnya dilokalisir. Oh. Nanti yang jadi korban hanya Dito dan atau Febri. Ada barter. Nah itu dia. Kenapa diserahkan ke Kejaksaan Agung agar dilokalisir? Karena polisi itu Pak, itu punya bukti di 13 tempat, masa orangnya hanya 2. Perkaranya 3, ya. Asabri, Iya. batu bara, Iya. Krakatau Steel. Masa tersangkanya pejabat? Loh, yang perusahaan-perusahaan yang Minimal itu, ada yang minimal ada kaki 5 lah. tangan. Minimal ada 5 lah. Kan Iya, ada iya. 3 kan? Iya. Padahal ketemu di 13 tempat. Jadi nampaknya mau dilokalisir Mm-mm. ke situ. Kekhawatiran kita, skenario pertama menang di pengadilan, tapi mungkin tidak dilakukan karena itu bisa langsung ditersangkakan lagi. Yang kedua, dilokalisir ke 2 orang. Yang ketiga, diambangkan saja. Diambangkan udah nggak usah diurus lah. Nanti hilang sendiri. Rakyat lupa. Buat peristiwa baru rakyat lupa. Kan Menguap ibaratnya. nguap kayak kasus MBG. Kan udah seminggu nih hilang. Sekarang naik Dulu lagi. tiap hari. Sekarang naik lagi. Barusan Iya, informasi karena terbaru. ada yang mundur itu. Mundur. Iya, karena sakit toh. Sakit, Iya. masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Tapi menurut bocorannya katanya stres. Ya stres pasti. Stres, masalah banyaknya SPPPG di beberapa titik ini yang komplain, kemudian dia mengundurkan diri. Kalau Bapak di kondisi seperti ini menjadi kejagungnya, kepalanya, ya kan? Kasus dilemparkan polisi ke Bapak ini belum diperiksa, apa Bapak tindakan yang dilakukan? Kalau saya tidak mengandai-andai jadi jaksa menduduki di itu, tapi saya menyarankan Jaksa Agung yang sekarang menggunakan instrumen hukum yang ada. Instrumen hukum yang ada itu, kalau memang mau benar menegakkan hukum, kasus ini seharusnya diambil alihkan ke KPK. Oh, buang ke sana. Itu yang benar. Iya, yang benar gini, karena memang ada pasal 10A Undang-Undang KPK itu dikatakan satu perkara yang ditangani oleh polisi atau Kejaksaan Agung, jika memenuhi terjadi salah satu di antara 6 hal, itu bisa diambil alih oleh KPK. Apa salah satu di antara 6 hal itu? Kalau ada korupsi di atas korupsi. Ini kan korupsi Asabri asalnya. Ya kan? Lalu korupsi sekarang dugaan korupsinya Jampitsus. Kan berarti korupsi di atas korupsi. Iya kan? Lalu yang kedua, kalau ada konflik of interest juga. Itu yang paling bahaya. Iya. Kemudian penanganan yang berlarut-larut gitu. Itu yang kemungkinan terjadi. Konflik of interest itu kalau ada misalnya intervensi dari institusi lain sehingga diserahkan Kejaksaan Agung dan sebagainya. Nah, begitu tuh jadi alasan. Karena ini dicurigai. Kalau sekarang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung, lihatlah nanti. Rakyat tidak akan percaya. Dan itu
bahaya, Mas Densu ya. Iya. Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada penegakan hukum, bagi negara itu bahaya sekali. Karena lalu apa? Terjadi perlawanan, disobedience. Coba sekarang, Mas Detsu tahu kan berita yang banyak itu bahwa rakyat sekarang tidak mau disensus lagi. Beberapa kelompok masyarakat tidak mau, diusir tuh tukang sensus. Kamu miskin apa enggak? Mau dikasih bantuan itu? Enggak perlu, itu bohong semua. Diusir. Ada, lihat, betul. Sudah ada. Udah. Distrust. Enggak mau ini, main-main. Mau lapor ke penegakan hukum. Bohong itu semua. Lalu rakyat bikin hukum sendiri. Itu yang saya katakan. Public distrust sekarang sudah mulai. Ya, kalau kita lihat di medsos saja. Bibitnya sudah ada. Sudah ada. Tinggal triggernya aja. Sekarang kalau lihat di medsos lebih banyak yang tidak percaya daripada yang percaya. Untuk dilihat aja. Tapi pihak yang satu bilang itu buzzer katanya. Kenapa? Iya. Saling membuzerkan. Saling membuzerkan. Tapi kan kalau muncul di pendapat-pendapat yang mewakili suara publik kan lebih banyak tidak percaya kalau ini bisa diselesaikan oleh kejaksaan. Nah, oleh sebab itu lebih baik diserahkan saja karena hukumnya ada, instrumen hukumnya ada untuk mengambil alih KPK. Kira-kira akan dilakukan atau tidak? Politically itu tergantung pada presiden. Karena nampaknya KPK itu takut memegang bola panas ini. Kejaksaan Agungnya itu lebih senior, itu ya. Takut ketekan sini, ketekan takut sini ya. Sana. Jadi dia tidak berani kecuali ada Kejaksaan Agung yang minta satu ya. Kan sudah bilang ini belum ada permintaan katanya. Kan belum, itu masih berjalan gitu. Takut berarti. Lalu yang kedua presiden dong. Kalau presiden mau, dia tinggal bilang, KPK kamu ambil itu. Take over. Gunakan tuh pasal 10A. Kan bisa. Iya, instrumennya pakai yang ini. Iya, kalau terus dibiarkan begini, ini akan berlarut, akan saling bongkar lagi. Karena polisi itu masih punya bukti-bukti lain. Sebaliknya kejaksaan juga punya bukti-bukti banyak untuk saling bongkar seperti itu. Tapi ini penting juga nggak sih Pak, menurut Bapak, dari sisi komitmen Pak Prabowo untuk memberantas koruptor? Karena kan kita lihat di masa pemerintahan Pak Prabowo ini udah banyak ya yang ditangkap. Ya. Kita disajikan itu cukup sangat banyak gitu. Ya. Jampisus ini kan panasnya luar biasa ya. Apabila di sini Pak Prabowo ibaratnya gagal ya ibaratnya, itu kan mempengaruhi sekali dari komitmen Pak Prabowo yang lain gitu loh. Tapi kalau berhasil, kesannya kan Pak Prabowo memang sangat berkomitmen. Iya. Poinnya begitu dong. Iya. Kalau mau berhasil nih Pak Prabowo sekarang, tinggal Pak Prabowo. Ayo selesaikan lewat KPK gitu. Dan KPK juga bisa dibatasi kok sebenarnya oleh presidennya. Kamu selesaikan ini tapi objektif pada kasus itu. Jangan, ini yang ditakutkan kan melebar kemana-mana. Karena ini kan sebenarnya uang yang ditemukan itu kan dari berbagai sumber. Yang diduga semuanya uang haram. Tapi kata pengacara Don Rito itu buat dana sosialnya Don Rito. Ya, itulah. Tidak masuk akalnya. Tidak masuk akalnya. Kenapa kalau dana sosial kok disimpan di balik tembok dan dirahasiakan? Kalau dana sosial kan dibalik simpan di bank. Kalau tidak berani ngamalkan di rumah. Kenapa? Kan bisa beli box itu. Kenapa takut dilacak kalau memang uang untuk amal sosial? Kenapa? Tidak masuk akal. Kenapa kok disimpan di situ? Gitu kan? Itu percaya dengan saya. Itu polisi udah tahu kapan masuknya, siapa yang nyetor dan sebagainya. Dia punya buktinya ibaratnya. Iyalah, kalau enggak gitu enggak berani lakukan tersangka. Makanya kalau dibuka betul nanti lewat KPK, polisi pasti punya. Kan polisi itu profesional. Oh, berarti tinggal satu langkah doang ya Pak. Iya, kalau yang sebenarnya makanya lalu dibelokkan. Langkah gitu. ini nih yang paling sulit Coba nih. Anda bayangkan. G. Itu kan uang saya. Ya kenapa disembunyikan kalau uang sah? Saya tidak bisa ngamankan sendiri. Kenapa tidak di bank? Kan logikanya begitu. Padahal sebelumnya dia juga, Don Rito tuh bilang, wah saya ini hanya menjadi korban pertarungan dua gajah ini. Saya hanya kelinci kecil. Artinya yang ada di atas dia yang salah ini. Dia itu hanya nyimpen. Tapi kemudian sudah tersangka dia ngaku dua hal. Satu, yaitu uang saya. Yang kedua, itu uang untuk yayasan sosial. Yayasan sosial dan pendidikan gitu. Wih, di mana yayasan sosial dan pendidikan punya uang 465 miliar? Iya kan?
Dan kenapa kalau yayasan sosial kok tidak dimasukkan di bank saja, ada bunganya? Kenapa harus dijaga tentara? Itu semua logika-logika yang Iya, iya. mengantarkan nanti pada keyakinan hakim Iya. dan mengantarkan pada proses pembuktian. Nah, kenapa Don Rito itu mau masuk? Ini yang saya bingung ya Pak ya. Saya kalau sebagai Don Rito itu ibaratnya, lu akuin itu uang lu. Kalau bukan uang gua ngapain gua akuin? Berarti kan ada pemikiran bahwa jangan-jangan dia memang juga ada terlibat nih. Justru ia yang jadi tersangka pertama. Karena dia menjadi penampung dan pemelihara uang ilegal. Ada kotor di situ ya. Ada kotor di situ, maka dia tersangka duluan. Bisa nggak hanya dia yang jadiin tumbal? Justru kecurigaan publik sekarang hanya mau diarahkan ke dia. Sehingga dia nanti akan mengakui semuanya. Ya ini kesalahan saya, kira-kira dia dihukum. Tidak ada orang lain terlibat. Lalu lepas, gitu saja. Itu kalau nanti ya masih ditangani kejaksaan. Iya. Spekulasinya kan begitu. Iya. Dan itu logis saja. Dan bisa ada negosiasi dong. Karena iya. Bisa. Don Rito-nya bisa dinego. Oh iya, itu sudah banyak pengalaman. Udah kamu ngaku aja, nanti anakmu, istrimu jamin 7 tahun, kamu keluar sudah punya rumah sekian. Itu banyak terjadi. Dia nggak punya pilihan, karena tangannya ikut kotor di situ. Iya, itu banyak. Makanya, kalau di dalam hukum pidana itu beda dengan perdata. Kalau dalam hukum pidana, kalau seseorang mengaku sesuatu, jangan dipercaya. Itu hukum pidana. Oh gitu. Iya, kalau perdata, kalau mengaku langsung dipercaya. Misalnya, Mas Densu, Anda punya utang ke saya dong. 1,5 juta, ayo bayar. Anda ngaku, oh iya ya punya utang, selesai. Tapi kalau saya bilang, Mas Densu, Anda membunuh, oh iya saya membunuh, enggak boleh dipercaya. Harus dibuktikan. Mungkin Anda dibayar. Dulu ada kasus, Anda masih kecil kali ya, tahun 80-an awal itu. Ada kasus itu pejabat Pertamina membunuh anak tirinya, orang lain suruh ngaku. Saya tahu itu. Tahu. Nah, ya udah, udah tahu. Maksudnya itu bukan gede guysnya. Bukan hanya di film India, itu ada di Indonesia juga. Iya, karena secara konspirasi pidana atau kriminal itu bisa sekali terpikirkan untuk melakukan itu, apalagi orang-orang pinter kan pasti. Iya. Berarti kalau yang aku lihat ini pertaruhan nyawa ibaratnya Jampitsus di kasus ini. Iya. Lolos atau enggak. Ada kemungkinan lari nggak Pak? Soalnya kemarin ada narasi, wah lari ke ini umroh, nggak tahu tuh bener apa kagak itu. Ada kemungkinan lari nggak intinya? Iya kemungkinan kan ada saja, tetapi saya kira kecil kemungkinannya. Kecil. Cuma yang aneh dia tidak pernah ditampilkan di publik. Itu memang jadi pertanyaan. Iya kan? Kan mestinya kalau di KPK misalnya, orang diperiksa itu kan waktu masuk disiarkan TV, ini masuk pakai ini. Don Rito aja. Iya kan. Nah, yang ini kenapa diperiksa 11 jam kok tidak ada foto pemeriksaannya, siapa yang memeriksa? Kalau menurut Bapak kenapa? Lagi nego. Keras Lagi sekali. nego karena juga Febri ini orang hebat, orang besar lah. Kalau dia mukul balik itu bisa kemana-mana. Oh. Bisa ke atas, ke samping, ke bawah. Dia punya banyak kartu as. Kartu as tentang ini sehingga orang ingin melindungi. Ada nggak kemungkinan Jampitsus ini, dia ini korban, dia nggak salah. Ini orang benar. Mungkin kemungkinan itu ada di dalam hukum, tapi saya tidak percaya dia korban. Bapak nggak percaya? Nggak percaya sama sekali. Sekurang-kurangnya itu sebuah konspirasi. Bukan pelaku tunggal juga. Gitu. Karena gini loh, polisi itu nggak mungkin mentersangkakan seorang Jampitsus seperti pencuri ayam misalnya, yang mungkin bisa serampangan kan dihukumnya sih. Ini Jampitsus loh, menyangkut harkat negara, menyangkut harkat institusi gitu, sehingga kalau tidak kuat lapisan bukti-buktinya nggak mungkin. Nggak bisa pakai dalil lain. Nggak bisa. Berarti udah fix ini paling kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Anggap nih Pak ya, kalau anggap Jampitsusnya bebas, ya. Tidak bersalah dengan lewat instrumen lain dan koridor-koridor hukum yang ada yang bisa dipakai. Karena ini kan pasti pada ngerti semua cara mainnya ya. Apa reaksi masyarakat kira-kira? Ya itulah. Saya enggak. Ya public distrust itu kan yang akan meningkat. Muncul. Iya, public distrust akan meningkat gitu. Kalau begini hukum, untuk apa kita punya negara? Jadi saya sering mengutip kutipan orang tentang hukum. Ada seseorang mengutip dari
Sun Tzu, tapi dia ngutip lagi Sun Tzu dikutip oleh Pak Johnny Lumintang dikutip oleh Anton Supit, lalu saya kutip lagi. Katanya begini, kalau suatu negara itu akan aman, minimal punya 3 hal. Satu, rakyat itu punya rumah, rakyat punya makan, ekonomi, lalu rakyat punya hukum. Kalau hanya boleh punya 2 kamu negara, yang harus dibuang pertama rumah. Orang asal makan dan ada hukum aman. Tapi kalau harus milih satu, apakah Anda milih hukum atau ekonomi atau uang? Maka Saya hukum. Hukum kan? Saya Ya sama dengan Sun Tzu. Tapi orang kan, wah, ada hukum kalau enggak makan gimana? Enggak, harus hukum. Saya kan? hukum. Yang harus dibuang itu makan, hukum dipilih. Karena kalau Anda punya hukum, ekonomi bisa dibangun dengan baik. Ya Aturan kan? mainnya jelas. Kalau Anda enggak punya hukum, Berantakan ekonomi yang ada bisa habis. Kan gitu. Saya pembaca Sun Tzu juga, Pak. Iya. Soalnya memang itu betul hukum. Betul kan begitu kan? Karena kalau aturannya itu bisa dimain-mainin, jadinya industri hukum. Industri hukum. Artinya hukum itu dibuat untuk kepentingan sesuatu. Nah, sekarang udah ada belum, Pak? Hukum diindustrikan. Hal ini terjadi di masyarakat. Industri hukum ini, di mana hukum itu dibuat untuk kepentingan tersendiri. Industri hukum itu bisa ambil dari kasus ini kalau dispekulasikan. Seseorang yang bersalah, padahal yang salah banyak, dia ngaku sendiri. Kan industri. Dibuat pasalnya nanti. Menurut hukum acara, kalau Anda tidak punya bukti, jangan paksakan. Dia sudah ngaku kok. Industrinya begitu. Ada orang yang sudah bersalah, dicarikan pasal bahwa, oh dia bisa kok, ditanyakan oleh... Dicarikan. Itu namanya industri hukum. Anda tidak salah, dicarikan pasal untuk bersalah itu gampang sekali di negeri ini. Lah iya. Orang, wah banyak sekarang. Orang tiba-tiba dilaporkan ke polisi lalu dipanggil berkali-kali, distrap gitu. Padahal dia tidak salah, tidak punya, tidak pernah melakukan apa-apa. Saya jadi takut, Pak. Maksudnya saya juga takut. Saya juga takut. Kalau negara kayak gini, nanti kita pun kalau sudah tidak berdaya, tidak apa gitu, tiba-tiba tanah kita dirampas orang. Ini banyak. Saya Menko Polhukam tahu itu. Anda punya tanah, ini rumah ini. Tiba-tiba dimiliki oleh staf Anda. Maju ke polisi, Anda kalah. Karena tahu memang dia punya mengubah sertifikat itu bisa melalui password yang dipakai di Kementerian Kehakiman. Misalnya ini PT ya, kekayanya sekian. Passwordnya ada di Anda. Tapi tiba-tiba diubah di situ. Pemerintah bilang, Anda kan punya password, kok bisa berubah? Lalu yang disalahkan yang Anda. Padahal ini ada permainan. Notaris dipalsukan apa itu. Malah yang sekarang banyak dihukum itu orang, ada beberapa, itu dia punya perusahaan besar, dirampas dengan notaris palsu, tapi menang. Yang punya semula ini masuk penjara, sekarang ini masih ada. Saya tahu itu, Pak. Tahu kan? Tahu. Iya. Dan itu bukan rahasia kan? Bukan rahasia, itu memang cukup banyak gitu. Banyak. Jadi jatuhnya kata kriminalisasi itu mencuat ke depan bahwa status hukum di Indonesia itu banyak dilakukan proses kriminalisasi gitu. Proses kriminalisasi. Termasuk dengan isu-isu yang kemarin Nadiem itu kan keluar tuh. Sebenarnya kan jadinya kita nih bingung. Bingungnya apa? Sebenarnya orang-orang ini bersalah apa enggak? Ya itu masalahnya. Jadi menimbulkan masalah kan? Iya, hukum menyelesaikan masalah tapi jadi menimbulkan masalah. Lalu akibatnya apa? Akibatnya masyarakat bikin hukum sendiri kan? Lama-lama hukum sendiri aja. Nah itulah awal mula bubarnya negara, kita masyarakat sudah distrust, kemudian bikin hukum sendiri-sendiri, melakukan disobedience, pecah. Tekanan 70/40, Nadia 142. Ajar kamu ya, jaga mulutmu. Kita harus stabilkan dia sekarang. I'm ready to go down. Fani, tahan napas pelan ya Bu ya. Fani. Kamu pikir kamu bisa bodoh-bodohi aku? Pendarahan meningkat, Dok. Saksian, sekarang. Fani. Hidup semati. Hidup semati. Sekarang kalau kita melihat kasus hukum di Indonesia yang cukup banyak, ada satu kasus hukum yang menjadi sorotan masyarakat. Kebetulan netizen nitip ke saya untuk ditanyakan ke Bapak. Kita udah pernah bahas masalah ini, Pak, mengenai kasus perampasan aset dan pemiskinan serta hukuman mati. Ya. Kemarin saya ke lapas, saya ada ngobrol dengan pihak lapas. Di sini ada nggak tahanan hukuman mati? Ada, saya kaget. Loh, masih hidup? Masih. Loh,
kok masih hidup, gitu kan? Hmm. Karena konteks berpikir saya kalau Iya. hukuman mati, kok dia masih hidup bertahun-tahun? Hmm. Saya tanya, kenapa masih hidup? Nunggu surat dulu bang dari kejaksaan. Kalau Ya. nggak ada surat dari kejaksaan, eksekusinya tidak bisa jalan. Kami melanggar SOP. Oh, justru saya mikir, lah terus kapan turunnya? Parameternya di mana? Ya nggak tahu mas, tergantung di sana. Lah ini kan bisa dijadikan alat ini, instrumen ini ibaratnya begitu. Nah sekarang kalau misalnya kasus dalam penegakan hukum, hukuman mati di Indonesia itu ada atau enggak Pak? Ada, Ada, pasalnya ada. pasalnya ada. Yang dulu ada, yang sekarang ada. Oke. Nah, begini saya jelaskan. Nah ini. Kalau di dalam hukum pidana yang terbaru, hukuman itu ada 3 jenis. Satu hukuman pokok, itu ada penjara, perampasan harta. Kemudian hukuman pokok ya, penjara, kurungan, pengawasan, kerja sosial. Lalu hukuman yang kedua hukuman tambahan, pengumuman atau pengambilan barang-barang tertentu atau pengumuman hakim tentang kejahatan orang itu atau larangan misalnya tidak boleh aktif lagi di politik, tidak boleh mendirikan organisasi, tidak boleh punya akun di bank, itu tambahan. Lalu yang ketiga hukuman khusus itu hukuman mati. Ada. Nah hukuman mati itu untuk banyak hal. Satu pemberontakan, makar. Iya. Itu ada 3 pasal. Lalu narkoba itu hukuman mati. Pengedar. Korupsi itu hukuman mati. Korupsi juga. Korupsi hukuman mati. Ada kan? Ada. Ada. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada guys. Jadi hukuman mati Ada di itu pasal ada untuk 2, koruptor. pasal Ada. 2. Oke. Jadi dalam keadaan tertentu pelaku tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati. Oke. Keadaan tertentu itu apa? Kalau korupsi dalam keadaan krisis. Sekarang krisis moneter kita kan. Krisis keuangan kan kita. Iya. Kemudian korupsi dalam keadaan bencana alam. Oke. Ya. Ya minimal ada bencana alamnya di korupsi begitu. Iya, iya korupsi dalam Lucu ya? dalam Iya. keadaan bencana Iya, alam iya. nasional itu Iya. bisa. Jadi bisa. Bisa kena dong ini Jampvisus. Oh, iya. Kemarin kan ada bencana alam tuh. Bisa. Di Sumatera, iya kan? Nah, itu. Iya, minimal sekarang yang bencana alam. Kemudian minimal sekarang kita kan sedang mengalami problem ekonomi sudah lama. Iya. Utang kita banyak, Parameter dolar naik. dolarnya naik terus. Iya segala macam. Iya kan? Mm-mm. Mau gaji guru nggak bisa, banyak Iya. yang dipecati guru-guru yang honorer itu yang Iya. sudah belasan tahun bekerja. Gaji- Kenapa? Katanya negara nggak punya uang. Lu berarti krisis, Dok. Iya kan? Dengan dalil itu bisa Iya. masuk ke sana. Jadi ada hukuman mati. Pertanyaannya hukuman mati, pengeksekusiannya Eksekusiannya tergantung kepada Jaksa Agung. Saya Betul, beritahu betul, kan? Anda, jumlah terpidana mati yang antri sekarang ini 470 orang lebih. oh antri mereka. Iya, artinya menunggu surat mahkamah. Itu dia. Berarti benar kan tadi nunggu surat ini. Iya. Nah, dari Kejagung ini nurunin suratnya dasarnya bagaimana gitu loh. Nah, kalau itu sudah campur-campur politik. Oh, campur-campur. Diplomasi misalnya ya. Menteri luar negeri kita dulu waktu kita sering memang kalau mau ada eksekusi menyangkut orang luar gitu, ada permintaan dari pemerintahnya mohon diekstradisi saja, jangan dieksekusi. Iya, ada Kalau politiknya. itu, ya ada politiknya. Kemudian juga kalau eksekusi gitu kan masih terjadi perdebatan, meskipun boleh secara hukum, masih apa tidak kasihan, masa enggak beri keberatan orang Pasti kenanya di HAM lagi gitu, Pak, ya? di HAM lagi. Sehingga tidak dieksekusi. Sehingga sekarang di dalam hukum yang terbaru yang belum setahun umurnya itu disebutkan bahwa hukuman pidana mati itu tidak boleh dieksekusi sesudah sampai 10 tahun. Oh, setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun dievaluasi, kalau misalnya dievaluasi ini berkelakuan baik, hukuman eksekusi, hukuman mati tidak dilaksanakan, tapi hukumannya diturunkan menjadi seumur hidup. Oke. Jadi tidak boleh dibunuh, tapi biar mati sendiri di penjara, kira-kira gitu. Apa nggak stres orangnya? Mendingan Ya. kalau saya begitu, mendingan saya hukum mati aja ya. Iya, ya mungkin begitu. Tapi ada yang mengatakan janganlah orang jangan dihukum mati, biar mati sendiri aja. Tapi dengan adanya hal ini, Pak, saya kalau jadi koruptor ya, saya berpikirnya begini. Udahlah pilihan gue berarti cuma di sini, gue pasti masuk nih hukuman mati. Apa-apa deh, gue duit masih ada. Nanti di dalam gue atur. Kan sudah pernah ada kasus, Iya, Gayus iya. Tambunan keluar. Siapa yang mau pergi awasi 24 jam di Oh, sana? iya. Kecuali orang dalam. Saya pergi jalan-jalan. Itu soal lain lagi. Soal lain lagi. Banyak Karena kalau dia itu. punya uang.
Berarti kan hukum di mana aset dan pemiskinan itu harus jalan juga kan, Pak? Iya, Supaya dia tidak punya betul. hal itu. Kira-kira untuk perampasan hak aset ini pasti akan terjadi di zaman Pak Prabowo, disetujui atau tidak menurut Bapak? Saya berharap disetujui. Berharapnya. Karena Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan, DPR sendiri sudah mengatakan akan dibahas. Udah masuk prolegnas, betul. Sudah masuk. Meskipun sehari ini kemarin si Pak Dasko bilang undang-undang perampasan aset terus dibahas tapi tidak bisa selesai tahun ini katanya. Iya. Padahal dulu janjinya katanya tahun ini. Tapi oke lah, itu masih membuka harapan Iya. untuk mungkin tahun depan atau apa karena banyak Mungkin ya. hal-hal. Mudah-mudahan kalau saya berharap tuh meskipun sekarang ini, nah ini lagi ada undang-undang baru yaitu pas perubahan undang-undang untuk P2SK ya. Yang ngatur Danantara itu. Iya. Di situ ditambah satu pasal 50A. Danantara mengeluarkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Siapa yang membeli ini hartanya tidak akan diusut. Lah itu menghapus undang-undang perampasan aset. Kenapa bisa ada? Nggak tahu ini siapa yang main, orang gila mana yang masuk ke sini nih. Patriot Bond itu saya baca sih Pak, Iya. sih Pak itu. Iya, di situ dijelaskan pemilik Patriot Bond ini gitu. Tidak bisa digugat ke pengadilan. Iya. Tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Aman. Jadi Bapak nanti buat jahat aja. Iya. Ini kasarnya ya. Lalu beli Patriot Bond. Iya. Nggak bisa diusut. Apa? Ini harta saya kok. Sudah dijamin oleh pasal 50A. Gitu kan? Meskipun ada orang mengatakan, nih, kan ini bisa diusut. Gimana ngusut ini kalau nggak boleh ngusut ini? Iya, bisa kan? Berhenti. Iya. Barang buktinya di sana, Nah, tapi nggak bisa masuk. Dilindungi oleh undang-undang. Saya heran tuh, pemerintah mau cari uang banyak dari situ, tapi merusak sistem hukum yang sudah kita bangun. Nah sekarang FATF ya ada satu organisasi Financial Action Task Force itu berpusat di Paris, itu sudah akan mempertimbangkan keanggotaan Indonesia di sana. Itu FATF ini adalah satu organisasi internasional di mana negara yang jadi anggotanya itu dianggap negara yang aman dalam investasi, dari korupsi, dari pencucian uang. Nah, kita mau masuk ke sana itu bertahun-tahun. Ya, sejak tahun berapa ditolak terus karena di Indonesia belum ada buktinya mau memberantas korupsi sungguh-sungguh. Belum ada buktinya tindak pencucian uang. Saya waktu jadi Menko berkali-kali ngutus orang ke luar negeri untuk lobby itu. Ya. Orang luar negeri kita undang, ayo tengok nih Indonesia sungguh-sungguh nih mau memberantas pencucian uang. Akhirnya tahun 2023 masuk. Nah sekarang ada pasal ini. FATF menyatakan ya kita lihat lagi nanti katanya. Oh gitu. Iya sudah diumumkan karena laporannya dari sini dari masyarakat sipil itu sudah disampaikan keanggotaan Indonesia dipersoalkan karena tidak sungguh-sungguh mencuci uang. Nah sana sudah mengatakan iya, sidang berikutnya tahun 2028. Ya saya bingung kenapa bisa disetujui itu loh. Nah itulah saya bilang, ini orang apa mau cari uang sedikit, mungkin dapat ya ribuan triliun dari situ, bisa saja kan? Bisa. Tapi untuk masa selanjutnya yang masa panjang, kan bahaya bagi negara. Jadi ibarat logika saya ini Pak luruskan kalau saya salah ya, saya korupsi uang. Negara lagi butuh duit, dia bikin Patriot Bond ini, aman lu taruh sini aja. Nggak di ini. Gue bisa puter nih duit lo. Kok jadi kayak pencucian duit ya negaranya ya? Nah, iya makanya dianggap itu pencucian uang. Kok jadi kayak pencucian uang negaranya? Iya saya ngerti kan Pak ya? Iya, kita ngomong gini aja, enggak apa-apa, enggak usah takut. Itu sudah dimuat di koran. Saya takut juga Pak ya, biar gimana kan? Saya takut legalisasi pencucian uang udah ada kok. Orang yang bicara di TV dan iya, cuma kan hal-hal kayak begini loh. Banyak juga netizen yang nanya sama saya, Bang, lu kok nggak angkat ini? Guys, takut juga guys. Saya nggak sekuat Pak Mahfud mentalnya. Pak Mahfud saya mau tanya. Pak Mahfud kan lumayan berani nih bicara kan. Pernah dapat telepon, panggilan? Enggak pernah. Intimidasi? Enggak. Halus?
Enggak juga. Bahasa Enggak ada. politik. Mungkin staf-staf saya aja dititipi pesan. Oh, berhenti di situ. Iya, stafnya dititip pesan apa. Kalau ke saya ya alhamdulillah lah. Enggak pernah, karena kan saya tidak punya, pertama saya tidak punya geng atau kelompok orang yang ingin merongrong, kan enggak, saya sendiri aja solo kan. Iya. Dan yang saya katakan semua fakta dan biasanya sudah dibahas orang lebih dulu sehingga saya mendalami detail-detailnya, oh ini benar gitu. Iya. Kalau saya ngomong gitu, ngapain kok saya yang di ini, orang lain duluan kok. Iya. Gitu kan. Orang lain dari orang lain lagi jadi banyak yang dipanggil nanti. Iya, dan Kayak itu aja. akan sangat merepotkan gitu. Iya. Nah, kalau Bapak ibaratnya nih Pak, ada pertanyaan dari netizen. Kalau Bapak nih dikasih kesempatan untuk membenahi kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya gangguan politik atau kepentingan ya, otoritas besar. Dari mana Bapak akan mulai? Itu yang orang pengen tahu, supaya orang tuh ada gambaran sebenarnya permasalahannya itu dari sini ke sini ke sini ke sini. Saya tidak membayangkan mau masuk sekarang. Tapi seumpama saya ada kan di ini. posisi yang sekarang diduduki orang lain, Iya. saya melihat masalahnya kuncinya sekarang semuanya ada di presiden. Artinya saya tidak katakan presiden sumber masalah, bukan. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini semua ada di presiden. Oleh sebab itu kita datang ke presiden, Pak, buat kebijakan ini, cara menindak ini, lalu presiden dorong. Apa dulu kebijakan yang Bapak akan sampaikan? Pak, presiden ini bikin ini. Penegakan hukum aja. Yang mana? Misalnya, Pak, ini jabatan-jabatan ini, kriteria yang boleh ini, kemudian kalau ada kasus dikasih target, misalnya. Ini kasus ini saya ingin jelas dalam waktu 3 minggu, apa masalahnya? Perlu dibawa ke pengadilan atau tidak? Kan gitu. Presiden bisa membuat tim sendiri juga untuk membandingkan hasilnya. Kan bisa begitu. Iya, betul-betul dikawal langsung. Iya, betul dikawal. Ini ada timnya sendiri nomor lagi satu, untuk Pak, nge-QC sekarang. itu. Penegakan hukum itu sekarang nomor 1. Dan kuncinya sekarang dalam situasi begini. Kalau dulu kuncinya banyak sih. Zaman Pak Harto aja masih lumayan ya kunci-kunci itu. Jaksa Agung ini masih berfungsi bagus. Kan dulu zaman Pak Harto enggak ada korupsi yang kayak sekarang ini. Iya. Ya kan? Orang kalau putusan Mahkamah Agung dulu takut ya, kecuali ngangkut satu hal politik aja, majalah Tempo misalnya. Yang lain, Mahkamah Agung ini Jaksa Agungnya. Semuanya dulu kolusi-kolusi kayak sekarang Sangat nggak ada. diawasi, kan? Oleh sebab itu, sekarang tinggal presiden untuk menata ini semua. Nah, zaman Pak Harto Anda tidak pernah dengar kan ada DPR korupsi gitu ya. Nggak ada kan, dulu nggak berani. Sekarang DPR yang banyak masuk Petrus penjara. katanya Pak dulu. Iya, tahun Banyak 84. Petrus nggak berani Iya. Pak. Iya, dulu Iya. banyak Petrus untuk itu, Iya. untuk Bromo Corah. Tapi enggak lah pejabat lah zaman Pak Harto. Iya. Mana ada bupati, gubernur, DPRD. Jarang terdengar. Enggak ada dulu. Atau mungkin ada tapi karena kurangnya kecil media sekali. publikasi. Tapi enggak ada, Pak. Iya ada sebagai apa namanya, sebagai insiden kecelakaan gitu. Kalau sekarang kan merata, Pak. Tiap hari ada penangkapan di bupati, gubernur, DPRD, DPR sekarang udah banyak masuk penjara. BPK-nya masuk penjara juga. Iya kan ada 2 anggota DPK. Sekarang tambah 1 lagi anggota BPK mau tersangka. Pak mau nanya ini tiba-tiba kepikiran. Bapak kan banyak tahu sebenarnya, cuma kan nggak bisa semua dibuka di Oh publik iya. ya. Bapak kan udah pasti data-data gitu. Kira-kira nih pejabat kita ya, dari pejabat publik, administrasi sampai pemerintahan, kita sisir rata nih, datanglah pedang keadilan. Sisir rata, pedang keadilan korupsi. Nah, siapa yang tidak korupsi dia tidak nyala ini, gitu kan? Tidak nyala di pedangnya kan? Iya. Seng gitu. Berapa persen nyala itu pedang? Menurut saya untuk birokrasi ya, itu mungkin 30% mungkin. Birokrasi 30%. Saya ikut ukurannya Pak, ayahnya Pak Prabowo aja. Oh. Korupsi terhadap kekayaan negara itu sejak tahun 78 itu dihitung rata-rata 3%. Kalau dianggap itu, ya anggap aja 30% orangnya. Kenaikannya gitu. Dan Jadi itu dari atas ke eselon ke bawah-bawah nih. Iya. Jual beli jabatannya, segala macam. Itu semua menurut Bapak bisa nggak diturunkan dengan kebijakan hukum? Saya sudah pernah nawarkan dulu. Saya dulu pernah jadi Menteri Kehakiman waktu zaman Gus Dur itu. Saya nawarkan 2 cara. Nah ini. Itu cara-cara Eropa Timur sesudah Uni Soviet runtuh seperti Latvia, Georgia dan macam-macam itu membuat satu kebijakan namanya lustration policy. Semua pejabat diberhentikan. Berhentikan. Lalu diganti yang baru.
Karena yang lama tuh dianggap korup semua ini, peninggalan Uni Soviet. Bagus Pak hasilnya. Bagus Pak. Indeks persepsi korupsinya bagus. Jadi saya tawarkan nih, kalau mau kita regenerasi aja, potong Riset satu dong Pak generasi. jatuhnya, kayak riset gitu. Iya, enggak apa-apa. Dibuat undang-undang baru, Potong satu dimunculkan, generasi potong, gitu. potong semua. Cina pernah ngelakuin itu kan Pak? Kalau- Tapi dengan cara kalau yang Cina, ekstrim ya? Potong leher. Iya, dengan cara yang ekstrim itu maksud saya. Jadi ada dua cara. Satu cara Latvia, Iya. Eropa Timur tuh dipecat saja. Iya, pecat, ya. Kamu Tidak potong nggak boleh leher lah. jadi pejabat, nggak Ah. boleh berpolitik 10 tahun, kamu nggak boleh jadi hakim, kamu jadi pegawai biasa, nggak boleh eselon Iya. gitu-gitu. Orang baru Diatur semua nih. Orang baru semua. Mm-mm. Masuk. Ya. Di Georgia itu polisinya dipecat langsung 30.000 orang dipecat. Ganti polisi baru. Bagus Pak sekarang hasilnya. Gitu. Meskipun di tempat lain di Brasil itu polisi mogok karena selalu disalahkan mogok lalu terjadi pembunuhan di mana-mana. Dia Chaos. lawan kan? Nah, ini cara sana ya, cara Iya, Eropa. iya, Ini iya. kalau cara Cina, kamu diampuni tapi besok korupsi lagi, sejak hari ini masih ada korupsi lagi, hukum mati. Tinggal pilih mau yang mana. Mau pilih yang mana? Saya Gitu. suka yang Cina sih Pak. Langsung di anu ya. Iya. Pokoknya ampuni Netizen semua. suka yang mana? Kalau saya suka yang Cina. Maksud gua begini ya, itu kan uang-uang pajak Iya. masyarakat. Kita ini kan dikejar-kejar pajak. Sekarang makin dikejar-kejar. Keluar peraturan baru. Direktorat Pajak bersama dengan Babinnas, Babin itu mau terus wah, rata semua. Saya dalam hati saya kenapa sampai kayak begini? Berarti defisit ya? Iya kan mikir jadinya kan udah setuju ya. Iya kan, ini uang-uang pada diambilin gitu Ya, kan. tapi jangan sampai buka pintu pencucian uang. Kalau Anda jadi pemerintah ya, betapapun Anda kekurangan uang, jangan mencari uang dengan cara membuka pintu bagi pencucian uang. Iya toh? Semua pokoknya kamu lakukan asal bayar pajak nanti saya lindungi. Tidak boleh itu. Itu sangat fatal nanti Tidak akibatnya. bagus bagi masa depan penegakan hukum, bagi masa depan negara tidak bagus. Itu hanya mengembangkan mafia-mafia baru. Dan membuka peluang-peluang kejahatan yang lain. Loh, ya. makanya. Ngapain saya main jujur ya? Iya, ngapain kamu bisa begitu? Aturan mainnya begini. Nah, begitu titip aja ke Patriot. Innalillahi. Apa? Nggak boleh diusut asalnya dari mana? Nggak boleh dibawa ke pengadilan. Ini mulai agak terang pemikiran saya juga dengan diskusi sama Pak Mahfud. Waktunya sudah mau habis. Pertanyaan terakhir dah. Moga-moga bisa mampir lagi ya Pak ya. Insya Allah. Aduh. Nah, ya, pertanyaannya kalau kira-kira orang jujur Pak ya. Ini dari si ini ya. Next Carlos dia bertanya, katanya orang jujur yang benar, tapi dia nggak ikut partai politik nih Pak. Bisakah dia menjabat dengan cara menjabat yang jujur dan benar? Bisa. Dan itu banyak. Karena yang dikatakan politik itu kan trias politika kan. Dasarnya meskipun banyak. Iya. Trias politik. Legislatif itulah partai politik. Eksekutif kan tidak harus lewat partai politik. Betul. Lewat karir. Dosen. Jadi menteri kan banyak tuh. Jadi hakim. Itu sangat menentukan. Tidak partai politik. Jadi semua bisalah ikut berperan dari posisi manapun. Tapi kalau secara sistem yang ada, berat nggak untuk dari jujur tetap jujur di dalam posisi dia sebagai anggota dari 3 trias politika ini? Agak susah kalau situasinya seperti sekarang. Kalau dulu kan bagus tuh. Ketika pimpinan-pimpinan institusi bagus, dulu bagus. Kita punya nama Hugeng, punya nama Jaksa Agung Suprapto. Kan hebat-hebat tuh. Hakim Agung Asikin Kusumahatmaja, Artijo, Bismar Siregar. Dulu bagus-bagus bisa membuat putusan-putusan yang kondusif bagi Karena ada jabatannya, pembangunan Pak. hukum. Lah iya, Sekarang kita tadi punya pertanyaannya kita katanya, punya nama-nama bagus, tapi ikut nggak ada politik. jabatannya, Pak. Ah, ya itu dia. Itu yang harus kita buka. Maka saya katakan masalahnya rekrutmen politik. Siap. Gitu? Cukup? Satu lagi. Wah, kok masih ada lagi? Ada tipis, Pak. Ini kan Bapak pernah mencalonkan diri ya. Wapres. Wapres. Nah. 2029 selesai, ada planning ke sono nggak? Enggak. Nggak ada, Pak ya? Tidak ada sama sekali. Jadi Bapak ini kepengennya apa sekarang? Saya kan sudah 69 tahun sekarang. Iya. Kepengen istirahat dan memberi ngomong saja seperti kayak Edukasi. gini untuk memberi arahan bagi perjalanan bangsa ini. Karena saya sudah bersyukur orang desa, orang kampung udah jadi menteri berapa kali, jadi ketua MK,
sudah di DPR, di mana-mana. Kurang apa lagi? Udah cukup. Karena sebagian masyarakat, bukan sebagian, banyak ya masyarakat yang pengen melihat Pak Mahfud itu ikut hadir di dalam pemerintahan karena melihat integritas dan juga daya kerja Pak Mahfud tuh udah banyak yang happy gitu. Cuma kan Bapak kan sekarang statusnya lebih ke pengamat politik, pengamat hukum, dan lain-lain gitu. Orang pasti berharap. Banyak orang-orang baik terus banyak. Kita tinggal bikin sistemnya. Itu sekarang aktivis yang di luar yang saya kenal baik banyak sekali. Anak-anak muda seperti Uceng, Ferry Amsari, di MK itu ada Saldi, dan di berbagai tempat banyak. Tinggal mereka ini diberi posisi penentu aja kalau ingin negara ini baik. Dan semoga tidak berubah ya. Ketika mereka dari aktivis yang membela rakyat, tiba-tiba menjadi pejabat publik, tiba-tiba jauh dari rakyat. Iya, ada yang berubah begitu. Ada yang berubah. Ada yang disingkirkan juga. Wah, ini bahaya nih. Pertanyaannya kenapa Bapak tidak berubah? Bapak tetap stick di jalur ya karena saya sudah bersyukur yang saya dapat, dan saya berterima kasih kepada Indonesia ini. Sehingga saya harus menjaga Indonesia. Itu aja. Ini nilai yang sangat mulia. Ini diskusi seperti ini kan sebenarnya membuat POV lain. Semoga POV itu dilihat, kemudian dijadikan evaluasi, bukan tujuannya untuk menyerang, tapi untuk membangun kembali, karena kan kita berdemokrasi. Makasih banyak. Makasih, Mas Jansyut.